Nah, dari carport kita menuju ke taman depan, teman-teman. Hai teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan channel kita Iki Inspirasi Properti. Nah, kali ini saya berada di salah satu klaster yang sangat bagus banget di Solo, tepatnya di daerah Bagi, Solo Baru, teman-teman. Nah, teman-teman, di belakang kita kali ini ada salah satu rumah dengan tipe 70-96, luas tanah 96 meter persegi, luas bangunannya 70 meter persegi. Harga rumah ini cuma 700 jutaan, teman-teman. Oh enggak, secantik gini, semewah gini, sebagus gini cuma 700 jutaan hanya di Solo Baru. Oke teman-teman, untuk rumah ini mengusung konsep modern minimalis. Kita bisa lihat dari fasadnya atau tampak depannya. Untuk material dari gentengnya sudah dari genteng beton. Nah teman-teman, untuk unit ini sudah plus kanopi juga teman-teman. Jadi bisa kita lihat kanopinya sudah cantik juga. Material dari kanopi, atapnya dari spandek, besinya dari besi holo. Untuk lebar depan teman-teman kali 16 meter persegi. Kita cek. Carportnya cukup muat untuk satu mobil, sama samping ini bisa untuk parkir motor juga. Untuk fasad tampak depannya ini juga udah cakep teman-teman, udah dipadu-padankan sama batu-batu alam, udah cakep banget. Kemudian material dari lantai carport ini dari keramik, pemilihan dari lantainya juga bagus banget. Jadi untuk mobil nggak bakal licin teman-teman. Untuk kusen ini dari kayu jati, kusen jendela, udah ada topi-topinya juga teman-teman. Jadi misalkan untuk dudukan outdoor AC bisa ditaruh di sini, jadi biar kelihatan rapi teman-teman. Nah, dari area carport kita menuju ke bagian taman depannya teman-teman. Taman depan cukup minimalis, simple, perawatannya juga mudah teman-teman. Jadi nggak terlalu besar juga, nggak terlalu kecil juga. Sudah ada pohon kambojanya juga, jadi rumah kesannya tidak terlalu panas. Cukup untuk taman depan. Kemudian di sini juga sudah disediain keran air, misalkan nanti mau cuci-cuci mobil bisa tarik selang dari sini teman-teman. Oke, cakep. Dari taman kita menuju ke terasnya teman-teman. Untuk pemilihan lantai teras, pemilihan warna juga cakep banget. Berani ukuran 60x60. Kemudian kusen jendela ini ada 2 pintu jendela yang bisa dibuka semua teman-teman, kusen dari bahan kayu jati. Kemudian di atasnya dikasih ventilasi udara, jadi untuk sirkulasi udara masih bisa masuk ke dalam teman-teman. Rumah jadi tidak pengap. Oke, kita langsung cek ke dalam. Nah, untuk pintunya, material pintu itu terbuat dari kayu jati juga teman-teman, kusennya juga dari kayu jati. Kemudian di finishing demikian rupa dan cakep banget. Handle-nya juga cakep. Yuk, cek ke dalam. Ini dia teman-teman, area ruang tamunya cukup lega, cukup luas untuk rumah yang minimalis. Yang sekitar ukuran 3x4. Yang bikin lega lagi itu selingnya teman-teman, atap kulitnya. Jadi selnya ini dibuat tinggi, ukur sekitar 3,75 atau 4 meter. Jadi rumah kelihatan lebih lega, lebih luas. Sirkulasi udara juga bagus juga. Nah, kemudian di atas sana ini juga dikasih kaca atau jendela juga, tapi jendela mana itu teman-teman.
Jadi untuk pencahayaan bisa langsung masuk ke dalam, sangat bagus juga. Kemudian dari plafon juga sudah drop ceiling, jadi kesannya nggak terlalu kaku banget, nggak terlalu minimalis banget. Sudah dikasih plafon drop ceiling. Untuk pemilihan lantai dari 60-60, kemudian sudah dikasih link juga di sini teman-teman, pemilihannya juga dibedakan dengan pemilihan lantai di sini. Jadi misalkan link ini fungsinya itu untuk misalkan teman-teman mau ngepel atau nyapu atau bersihin lantai, itu nggak langsung kena tembok di sini teman-teman. Fungsinya ini seperti itu. Jadi tidak menimbulkan pecah-pecah tembok di sini. Di sini juga sudah disediain stop kontak satu. Kemudian untuk jendelanya, dua pintu jendela ini bisa dibuka juga teman-teman. Ini bisa dibuka. Oke, next kita menuju ke kamar tidur pertama teman-teman, atau kamar tidur tamu. Di kamar tidur pertama ini areanya luas banget teman-teman. Ini bisa dijadikan juga kamar tidur utama. Lumayan luas ukurannya, dan dikasih kasur ukuran 180 kali 200, lega juga. Plafon masih standar teman-teman. Ada juga jendela bisa dibuka, kemudian ada ventilasi juga di atas. Oke, cukup. Next, dari area kamar tidur utama kita menuju kamar mandi luar teman-teman, kamar mandi satu dulu. Nah, di kamar mandi ini cukup lega juga. Nanti sini dikasih kloset duduk ya teman-teman dari developer. Nah, kemudian untuk pemilihan dinding toiletnya ini juga bagus juga teman-teman. Keramik ukuran 20 kali 25. Cuman ini keramiknya nggak sampai atas teman-teman. Jadi misalkan kita mandi ada cipratan sampai atas, bisa kena dinding, bisa sampai menimbulkan pecah-pecah atau jamur teman-teman. Pemilihan lantai toilet juga sudah cukup bagus. Keramik ukuran 20 kali 20. Sudah ada exhaustnya juga teman-teman. Exhaust, jadi di kamar mandi tidak pengap. Pemilihan pintu di kamar mandi masih memakai material kayu jati teman-teman. Kalau saran saya untuk kamar mandi bisa menggunakan PVC atau aluminium, karena di kamar mandi kan sering kena air ya teman-teman. Jadi meminimalisir lapuk atau kusut atau apa. Tapi lebih baik ini dikasih kusennya dikasih aluminium atau PVC, pintunya juga, tapi itu masalah simpel, bisa diganti. Next, dari area toilet atau kamar mandi kita menuju dapur bersihnya dulu teman-teman. Di sini dapur bersihnya atau ruang masaknya di sini sudah disediain sinknya juga dari developer, cakep. Kemudian untuk pemilihan material dapurnya ini juga bagus, ini sudah granit 60-60. Kemudian dinding dari dapurnya sini sudah dikasih keramik juga, jadi kalau kita masak bersihnya juga gampang. Sudah ada stop kontak satu di sini, cukup lega juga, cukup pas juga dapurnya teman-teman, cakep. Nah, yang unik lagi di dalam rumah ini sudah terdapat gazebo mini teman-teman, gazebo di dalam. Nah, ini juga, ini dia. Di sini teman-teman untuk gazebo-nya cukup untuk keluarga kecil. Jadi kalau misalkan kita habis kerja capek pengen kumpul sama keluarga, kita bisa duduk di sini, terus kemudian dikasih meja kaca di sini, kita bisa ngetek sambil keluarga di sini. Udah disediain stop kontak satu juga di sana. Kemudian di sini dikasih keramik yang motifnya motif kayu. Jadi suasana keluarga di sini sangat-sangat membanggakan. Nah, kemudian dari area gazebo sini kita menuju ke area space kosong lah. Ini bisa difungsikan untuk taman bisa, atau difungsikan untuk area jenuh juga bisa. Karena apa? Karena di atas ini langsung menuju lantai. Jadi kalau misalkan mau jemur-jemur di sini juga bisa, karena di sini sudah disediain
keran air, misalkan mau taruh mesin cuci juga dari sini juga bisa teman-teman. Kontrolnya di sini kontrol air. Jadi air yang jatuh dari atas di sini larinya langsung ke sini semua. Juga ada pompa air juga. Dari area space kosong ini yang masih bisa banyak difungsikan untuk taman, bisa untuk sari-sari juga bisa. Kemudian di belakangnya ini terdapat satu kamar tidur lagi teman-teman. Cuman kamar tidurnya agak kecil dari kamar tidur yang pertama tadi. Ini bisa difungsikan untuk muda atau kamar tidur anak teman-teman. Area cukup luas, cukup minimalis lah. Udah ada pencahayaan juga, terus kemudian stop kontak untuk di situ juga. Cukup untuk satu kamar tidur anak teman-teman. Oke, next. Nah teman-teman, uniknya lagi di dalam rumah ini ada seperti tembok atau garis tembok yang lurus seperti ini. Jadi menambah kesan estetik juga ya teman-teman. Kemudian dipadu-padankan sama tembok yang dilapisi sama batu alumni. Ini cakep banget perpaduannya teman-teman. Kemudian dikasih list kayu-kayu seperti ini yang di gazebo-nya, jadi tidak terlalu monoton gazebo-nya teman-teman. Cakep. Kemudian dari arah gazebo itu, setelah dari arah kamar tidur yang kedua tadi, kita menuju kamar tidur terakhir teman-teman. Jadi di rumah ini ada 3 kamar tidur, 1 kamar mandi. Ini kamar tidur yang terakhir teman-teman. Untuk luas kamar tidur ini juga nggak terlalu beda ya sama kamar tidur yang kedua tadi. Ini bisa difungsikan untuk kamar tidur anak. Masih sama speknya, ada pencahayaan juga. Terus kemudian udah dikasih stop kontak juga, 1 jendela yang bisa dibuka. Oke, cakep teman-teman. Nah teman-teman, dari kamar tidur ketiga tadi kita hampir lupa di sini ada salah satu pencahayaan juga di dapur teman-teman. Jadi dapur kita juga nggak terlalu kelihatan gelap. Cakep, udah dikasih dipikirin dari developer, dikasih pencahayaan di situ. Oke teman-teman, kalau berminat dengan tipe rumah ini tipe 7096 di harga 700 juta teman-teman. Untuk skema pembayaran bisa KPR, cash keras atau soft cash. Sangat fleksibel untuk skema pembayaran. Untuk unitnya ini limited ya teman-teman, habis juga di rumah cantik kalian ini. Kalau teman-teman berminat atau mau tanya-tanya dulu, bisa langsung kontak WA saya di link deskripsi ya teman-teman. Jangan lupa langsung ke Ricky. Oke, salam closing.